saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Sama halnya Pak Prabowo, tidak salah milih saya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Kalau ada kader Partai Gerindra yang korupsi, Prabowo Subianto akan memenjarakannya langsung. Saya ingin ke Kang Deddy Mulyadi, politisi Golkar. Ini akan menimbulkan gonjang-ganjing politik kah? Ya saya pikir enggak lah, ini kan hanya persoalan sebuah mekanisme yang terjadi pada sebuah kelembagaan kementerian. Sehingga saya pun lebih memposisikan diri sebagai wakil ketua Komisi 4. Karena ini mekanisme yang harus dijalankan kontrol Komisi 4 terhadap KKP. Dan selama ini kan sudah berjalan. Itu kalau kita bicara ranah formal legislatif versus eksekutif. Kalau kita bicara konstelasi politik secara keseluruhan, Kang Deddy, Anda politisi Golkar kan juga sudah lama. Bagaimana kira-kira nih? Apakah kemudian konsekuensinya akan ada reshuffle, akan ada kocok kabinet, kemudian apakah penggantinya harus dari kader partai yang sama? Bagaimana? Melihat apa yang akan terjadi setelah ini? Ya kita kan tidak bisa menduga-duga apa yang menjadi hak prerogatifnya Pak Jokowi ya. Tetapi ya segala kemungkinan itu ya pasti terjadi manakala proses ini terus berlanjut. Manakala? Jadi Anda meragukan proses ini akan berlanjut? Ya kalimatnya segala sesuatu kan manakala. Apa sih yang pasti? Kan tidak ada yang Kenapa? pasti. Apakah kemudian ada kemungkinan bahwa ini tidak akan berlanjut, akan selesai setelah diperiksa ternyata disuruh pulang lagi begitu Ya Menteri kita tunggu KKP-nya? saja kan nanti sebentar lagi diumumkan. Begitu, Bang Fahri, Anda sekarang saya tanya Anda bukan sebagai eksportir, saya tanya Anda sebagai politisi Partai Gelora. Bagaimana ini akan mengubah konstelasi politik? Biasa-biasa saja atau akan ada guncangan atau prediksi Anda bagaimana? Ya kita ini kan mendukung kerja lembaga negara yang profesional. KKP sebagai kementerian tentu juga kita percaya ada profesionalisme di dalamnya. KPK juga sebagai lembaga penegak hukum juga profesional. Kalau dua-duanya profesional saya kira mereka akan adu data, adu argumen. Dan kita inginlah dengan azas praduga tak bersalah semua akan diproses secara baik. Jangan kita mendahului begitu. Semangat kita diskusikan padahal penyelidikannya sedang berlangsung gitu. Saya cuman malam ini sebenarnya lebih mau menjelaskan bahwa ya saya rugi. Kerugian membuat bijak. Begitu ya. Tapi sampai saya melihat akta laporan keuangan perusahaan, saya tidak akan percaya kalau Anda rugi. Bang Fahri, tapi itu kalau lagi-lagi Anda menjawabnya normatif, tentunya orang akan bilang begitu ya, biarkanlah proses hukum berjalan. Tapi apakah seberapa ini akan mempengaruhi konstelasi politik menurut Anda? Saya tidak terlalu mau tahu ya apa yang terjadi dengan politik ini. Saya lagi banyak di kampung. Politisi partai baru masa tidak mau tahu apa yang terjadi dengan politik? Ya, tapi politiknya sekarang rakyat, kampung, ngurusin. Kalau dulu politik elit ya? Iya, dulu elit. Ada kekebalan kayak dia nggak bisa diganggu. Kalau kita kan salah-salah ngomong bisa bahaya. Oh, makanya Anda jadi ngaku mendingan rugi kita terus. ngurus rakyat, bikin tempat buat masyarakat untuk menanam. Oke. Ya kan, termasuk juga saya terus di laut juga saya ada tambak udang. Segala macam kita lakukan gitu. Oke, untuk jadi bertahan hidup dalam situasi pandemi ini. Oke, Kak Tama, politiknya akan seperti apa nih? Kalau saya menilai ya begini, ini kan soal penanganan perkara yang melibatkan menteri. Terlepas apakah akan ada penetapan tersangka atau tidak. Tapi yang pasti tentu ini akan bicara soal menteri yang diproses kira-kira. Jadi saya melihat bahwa ketika menteri diproses pasti yang namanya perubahan politik, kemudian juga persaingan politik dan lain sebagainya pasti akan sedikit terpengaruh ya, mau tidak mau, karena pejabat selevel menteri dan kemudian juga dia dari partai tertentu dan kemudian juga partai ini juga partai yang memang dari partai koalisi. Artinya ini bicara soal kekuasaan juga. Jadi menurut saya pasti akan terpengaruh. Tapi kalau saya mungkin juga lebih lihat dari sisi yang hukumnya misalnya. Kalau saya tetap mendorong agar penanganan perkara ini memang betul-betul dituntaskan. Artinya ini menjawab keluhan nggak hanya dari pengusaha, tapi juga misalnya pengelola atau pembudidaya dari nelayan-nelayan tersebut. Oke. Dia pengen diperbaiki sistemnya. Jadi kita berharap tidak hanya soal bagaimana KPK memproses penegakan hukumnya, tapi perbaiki sistemnya, iklim berbisnisnya, sehingga orang-orang yang kemudian bisnis di sektor ini dia betul-betul bisa mendapat manfaat. Gitu. Saya ingat Kiara sempat mewanti-wanti janganlah
petinggi atau menteri yang mengurusi KKP itu dari pejabat politik. Ya. Apa kekhawatirannya? Apakah kekhawatiran itu yang membuktikan sekarang ini sebaiknya memang bukan orang politik yang ada di KKP? Tentu kita masih tunggu nanti bagaimana konferensi KPK, tapi ini sebenarnya bacaan dari awal ketika beliau jalan dengan Pak Prabowo ke istana gitu ya, terpilih untuk memimpin nahkoda besar KKP. Kita ingatkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan ini luar biasa gitu. Artinya dia harus dipimpin oleh seseorang yang kemudian paham betul bagaimana cara mendorong kedaulatan dan kesejahteraan. Terbukti belum beberapa lama kita bicara seperti itu kan ada rekrutmen 22 staf gitu ya. Staf ahli untuk membantu kerjanya menteri gitu. Ini menjadi pertanyaan, ini sebenarnya bisa enggak mimpin KKP gitu, atau kemudian kenapa yang menjadi staf ahlinya kenapa nggak nelayan gitu, itu menjadi pertanyaan karena ini relasinya dengan anggaran belanja yang luar biasa besar, itu 22 orang ini yang dimasukkan di dalam staf ahlinya menteri. Belum lagi kemudian beberapa kontroversi yang kita lihat gitu ya, tadi yang saya bilang 18 aturan yang kemudian ada rencana untuk direview ulang, 2 diantaranya yang kita tahu, sisanya kita tidak tahu, itu adalah lobster dan yang kedua adalah permen 2 kaitannya dengan cantrang, karena ada indikasi kuat cantrang kembali diperbolehkan gitu ya. Terbukti dengan terbitnya 30 izin yang kemudian membolehkan kapal-kapal cantrang ini kembali turun ke laut. Bisa dicek deh kawan-kawan di Masa Lembu itu, Jawa Timur, itu baku hantam dengan kawan-kawan yang menggunakan cantrang. Karena mereka tidak mau lagi cantrang beroperasi di laut mereka. Dalam pada itu sebenarnya Kanana, kita tidak melihat visi besar gitu ya, kemaritiman, kebaharian dari Menteri Edi ini sendiri gitu. Terlihat dari bagaimana dia tidak berbicara tentang skema perlindungan dan pemberdayaan, kemudian belum lagi ada beberapa statement yang kontroversi, termasuk merespon kemarin ada penjualan pulau gitu ya di Buton, dan responnya ya boleh saja pulau dijual gitu dalam kepentingan pariwisata karena dianggap pulau itu kosong. Ini nggak bisa seorang yang berdiri di tampuk paling tinggi gitu ya berbicara tentang ruang penghidupan yang dangkal gitu. Ini kan holistik, relasi antara nelayan dengan lautnya itu holistik, dengan pulau itu holistik gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian semakin menguatkan pendapat Anda bahwa sebaiknya pejabat yang ditunjuk untuk menangani Kementerian KKP itu tidak ada embel-embel politiknya. Iya, saya sudah pernah bilang juga kalau kemudian masih ragu, nelayan saja yang pimpin. Nelayan saja gitu ya? Iya, nelayan saja yang pimpin, yang jadi menteri. Akan didukung oleh Komisi 4 tidak tuh? Ya, kalau jadi begini Mbak Nana. Kita break dulu, Kang Deddy setelah pariwara tetap di Mata Najwa.